Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kristianto dari SDN Sendang Gayam, sekaligus mahasiswa PPG batch 1 tahun 2024 LPTK UIN Salatiga. Hari ini Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Nah, hari ini yang tidak masuk siapa? Ada? Ada. Masuk semuanya? Tidak. Yang tidak masuk siapa? Adik. Kenapa, Di? Sakit. Kita doakan semoga lekas sembuh. Amin. Oke. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama. Untuk itu, ketua kelas bisa menyiapkan terlebih dahulu. Iya. Siap, berdoa mulai. Untuk mengawali semangat pagi kita, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Kemarin kita sudah menghafalkan surat Al-Humazah. Untuk itu mari kita melanjutkan hafalan surat At-Takasur. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Allah sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun.
memasuki pelajaran mengenai bab menyambut usia balik. Terlebih dahulu Pak Ahmad Kristianto akan membacakan tujuan pembelajaran yang insya Allah akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Yang ketiga, peserta didik dapat membiasakan kewajiban setelah usia balik, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Capaian pembelajaran peserta didik mampu mengemukakan tanda usia balik atau kedewasaan, dapat membuat mapping sederhana atau poster mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi, sehingga tertanam sikap bertanggung jawab dan taat beribadah. Nah, jadi setiap manusia atau makhluk hidup yang ada di muka bumi ini itu akan mengalami yaitu perkembangan. Hewan, tumbuhan, lagi manusia akan mengalami perkembangan. Seperti halnya kalian sudah kelas 4, pasti akan berbeda dengan yang dulu. Yang dulu sekolah masih diantar, sekarang sudah berangkat sendiri. Nah, perubahan tersebut semakin hari semakin bertambah, semakin berkembang pikiran, semakin berkembang fisiknya, biologisnya tanpa kita sadari. Apa itu perkembangan fisik atau biologi menurut ilmu fikih? Yaitu balik. Kita akan mengalami yaitu masa-masa balik atau dewasa. Kemarin kita sudah menyebutkan balik itu artinya apa, anak-anak? Balik artinya apa? Menurut bahasa apa? Cukup umur atau sampai. Nah, menurut istilah yaitu seseorang mengalami perubahan usia, fisik, perubahan biologis, di mana seseorang itu sudah mengalami yaitu masa di mana diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban. Apa saja kewajiban itu? Sholat, puasa, Ramadan, menuntut ilmu, mentaati orang tua, menutup aurat. Jadi orang yang sudah balik harus melakukan kewajiban tersebut. Anak-anak sudah tahu apa tanda-tanda usia balik? Ayo, yang laki-laki apa? Ayo. Mimpi basah. Terus? Ya, tumbuh jakun. Ayo, jarak sini apa? Tumbuh rambut. Nah, suara menjadi besar. Terus bagi perempuan, menstruasi, mengalami menstruasi. Apa? Suara menjadi merdu. Ayo, fisik yang lain. Pinggul membesar. Apa nih?
Payudara membesar. Pinter. Kemudian bagi seseorang yang mengalami menstruasi yang telah kamu sebutkan tadi, mimpi basah, apa saja larangan-larangannya? Tidak boleh sholat, puasa, membaca Al-Quran, mengelilingi Ka'bah. Apa namanya? Itikaf. Coba dilihat di layar proyektor. Tahu tanda dewasa, bagi anak pria dan wanita, telah mimpi basah bagi pria wanita, keluar darah ibu wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, ia wajib taati syariat. Oke. Sekarang Pak Kris akan bertanya, berapa rata-rata umur kalian sekarang ini? 9 sampai 10 tahun. 10 tahun, ada yang 9 tahun, ada yang sampai 10 tahun. Kira-kira itu sudah memasuki waktu usia balik apa belum? Sudah. Minimal itu di dalam Al-Quran disebutkan, di dalam hadis itu 9 tahun. Itu kadang sudah yang mengalami haid. Terus di kelas ini ada yang sudah haid, sudah ya? Sudah. Mimpi basah laki-laki sudah. Berarti semuanya sudah balik. Nah, kalau sudah balik berarti kalian termasuk sudah dewasa atau sudah besar, tidak anak-anak lagi. Tentunya kalian mengalami perubahan fisik, mental sesuai perkembangan usia. Nah, terus pengertian balik. Balik menurut istilah dalam hukum Islam menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Kata balik diambil dari kata bahasa Arab yang secara bahasa memiliki arti sampai. Maksudnya telah sampai usia seseorang pada tahap kedewasaan. Kemudian tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Seseorang yang sudah balik akan ditandai, yaitu dapat diketahui dengan sudah bertumbuhnya umur seseorang mencapai 15 tahun, sudah mengalami mimpi basah. Jadi ada 2 kategori. Walaupun dia sudah umur 15 tahun tetapi kok belum mimpi basah, berarti sudah dikategorikan balik. Begitu juga dia belum 15 tahun. Contoh, Mas, siapa di sini? Alvin, di umur 12 tahun sudah mimpi basah. Nah, berarti Mas Alvin sudah balik. Semua uga wong wedok atau perempuan, jadi 15 tahun sudah mengalami menstruasi, belum mengalami menstruasi berarti sudah balik. Di umur 10 tahun sudah menstruasi berarti balik. Kalau perempuan telah mencapai 9 tahun ke atas dan sudah mengalami menstruasi. Nah,
bagi seseorang yang mengalami menstruasi, terus mimpi basah, itu diwajibkan untuk apa? Apa? Mandi. Mandi wajib. Wajib. Mandi wajib. Mandi wajib itu mandi apa? Mandi besar. Mandi yang diwajibkan bagi seseorang yang menstruasi dan mimpi basah. Apabila seseorang yang mimpi basah terus yang haid, dia tidak mandi besar, dia lupa mandi besar, kemudian dia sholat, apakah sholatnya sah atau tidak? Tidak sah. Jadi harus apa? Mandi besar. Kira-kira ada yang sudah hafal? Masa orang hafal? Oh. Sifat sudah hafal? Ikuti Pak Kris ya. Nawaitul Gusla Liraf'il Hadasin Akbari Fardol Lillahi ta'ala. Bareng-bareng 1, 2, 3. Nawaitul Gusla Liraf'il Hadasin Akbari Fardol Lillahi ta'ala. Bagaimana caranya? Nah, di sini dijelaskan yang pertama yaitu mencuci telapak tangan terlebih dahulu. Jadi apapun kegiatannya, ketika kita akan mengawali makan, minum dan lain-lain, yang pertama kita harus mencuci tangan. Yang menawa tangane ono kocorane, ono regetan, ini resi isik. Nah, no kumane. Terus yang kedua mencuci alat kelamin. Nah, 3 mencuci tangan kiri dengan sabun. Setelah mencuci alat kelamin dengan sabun, kalian jangan lupa mencuci tangan kiri yang digunakan untuk membasuh itu tangan kiri. Jadi yang harus dibersihkan tangan kiri. Dengan tangan kanan memegang gayung. Terus kemudian berwudu sempurna. Jadi wuduni dulu, baru yang terakhir yaitu menuangkan air ke seluruh tubuh hingga merata. Sebelum mandi besar mengambil apa? Sabun dan juga sampo. Jangan lupa nggih, ketika mandi besar itu kita menyediakan sampo karena pori-pori di seluruh tubuh ini harus terkena air. Kalau tidak menggunakan sampo, pori-pori yang ada di rambut kita, terutama perempuan, ini rambutnya banyak dan panjang. Ketika kita menuangkan air ke tubuh, kadang ada yang tidak terkena. Nah, harus pakai apa? Sampo. Lihat ada tutorial mandi besar. Dilihat ya. Nah, lihat. Dari dulu, tanda mandi junub ada di wajah. Pertama, dari dulu, tanda mandi junub ada di wajah. Pertama, mencuci tangan terlebih dahulu sebanyak 4 kali sebelum tangan tersebut dimasukkan dalam bejana atau sebelum mandi. Kemudian kemaluan dan kotoran yang ada dengan tangan kiri. Lalu cuci tangan setelah membersihkan kemaluan dengan bukan ke tanah atau dengan menggunakan sabun. Bentuknya dan sempurna seperti ketika hendak sholat. Kemudian mengguyur air sebanyak 3 kali hingga sampai ke pangkal rambut. Selanjutnya, mulai mencuci kepala bagian kanan, lalu bagian kiri. Ketujuh, menyela-nyela rambut, dan terakhir, mengguyur air pada seluruh badan
dimulai dari sisi yang kanan seperti yang kiri. Untuk cara diwajib. Semoga bermanfaat. Ini dari rumah. Demikian tata cara mandi wajib. Saja larangan-larangan bagi seseorang yang sudah mengalami haid atau hadas besar, mimpi basah. Yang pertama yaitu tidak boleh apa? Sholat. Entah itu sholat sunnah, sholat wajib, membaca Al-Quran, membawa Al-Quran, kemudian mengambil ada mushaf Al-Quran, itu tidak boleh dipegang. Terus yang keempat, ketiga apa ini? Puasa Ramadan, Rangko, puasa sunnah nukis tidak boleh. Kalau perempuan berarti harus mengganti ketika tidak mengikuti atau lagi haid pada bulan Ramadan. Nah, kewajiban setelah apa ini? Setelah usia balik, kewajibannya apa yaitu? Yang pertama, sholat fardu. Puasa Ramadan. Anak-anak semuanya pas 4 ini kemarin pas Ramadan ada yang masih bolong, laki-laki terutama. Arjin, zakat, Arka, Alvin, sip, berarti semuanya jos atau halangan. Kemudian yang nomor 3, berbakti kepada orang tua. Sudah balik, sudah dewasa, harus paham ketika orang tua membutuhkan bantuan berarti harus dibantu. Kalau berbicara tidak boleh kasar, harus sopan, harus bosok. Kemudian yang nomor 4, menutup aurat. Kenapa? Sebelum Pak Ahmad Kristianto akan membagikan tugas kelompok, Pak Ahmad Kristianto akan mengetes kalian dengan game talking stick yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Nah, nanti yang mendapatkan tongkat harus menjawab pertanyaan dari Mas Dir. Yuk nyanyi apa ini? bintang kecil. Bintang ke? Yuk 1, 2, 3. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak memberikan kesan. Aku ingin. Mbak siapa? Mbak Zulfia, dijawab pertanyaannya. Balik menurut bahasa tadi apa? Ya cukup. Benar apa salah? Lagu Gundul Pacul. Gundul Pacul tanda usia balik bagi laki-laki apa mas? Ya mimpi basah. Benar apa salah? benar. Gundul Pacul
konsentrasi. Benar apa salah? Benar. Sebeatus kali kewajiban bagi seseorang yang sudah balik apa dulu? Apa? Kewajiban bagi seseorang yang sudah balik: sholat fardu, puasa Ramadan, ya, menutup aurat. Kan? Sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak dengan menggunakan game talking stick. Alhamdulillah kalian sudah lancar atau bisa menjawab pertanyaan Pak Ahmad Kristianto. Sekarang Pak Ahmad Kristianto akan memberi tugas kelompok. Nanti dikerjakan bersama-sama. Setelah selesai, maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Oke? Nanti yang kelompok selanjutnya bisa mengoreksi. Ditulis nama kelompoknya dan anggota-anggotanya. Ya. Tugasnya kelompok sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 bagaimana, sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Oke. Nanti perwakilan 2 orang untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya. Ini dari kelompok 1 atau kelompok 2 dulu? 2. Kelompok 1 dulu, yuk maju ke depan. Bagaimana suaranya kelompok 1? Baca. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Identifikasi pengertian balik. Balik diambil dari kata bahasa Arab yang secara bahasa memiliki arti sampai. Maksudnya adalah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan. 2. Sebutkan tanda balik bagi perempuan. Telah mencapai usia 9 tahun ke atas dan sudah mengalami menstruasi bagi perempuan. 3. Jelaskan secara singkat ciri biologis tanda balik bagi laki-laki. Badan ditumbuhi tulis, jambak, dan jenggot. Badan akan terlihat lebih lengkap serta berotot. Tubuhnya jabur serta suaranya terdengar jelas. Oke. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Kemudian selanjutnya kelompok 2 maju ke depan. Ya kan? Dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Identifikasi larangan bagi seseorang yang mengalami salat fardu. 2. Membaca atau membawa Al-Quran. 3. Puasa. Dapat menyebutkan niat mandi besar. Nawaitul muslim ila tasirham. Akbari Abdulillahi. Jelaskan secara singkat kewajiban pada usia balik. 1. Salat fardu. 2. Puasa Ramadan. 3. Menaati ketentuan aurat. 5. Menuntut ilmu. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Tadi kalian sudah mengerjakan tugas kelompok dan sudah mempresentasikan dengan baik untuk
memperkuat atau mengukur kepahaman kalian, Pak Ahmad Kristianto akan memberikan tugas tes pos. Ini nanti dikerjakan masing-masing individu. Ditulisin nama dan juga nomor absen. Oke, apakah tugas yang saya berikan tadi sudah selesai? Sudah. Gampang atau sulit? Gampang. Yang sudah dikumpulkan. Ayo, antri dulu. Sudah ya? Sudah ya? Kaki. Oke, tugas sudah selesai, sudah dikerjakan semuanya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, Pak Ahmad Kristianto akan bertanya, apakah pelajaran mengenai menyambut usia balik sudah paham? Sudah paham? Oke. Ya, diulas kembali. Tadi tanda-tanda usia balik bagi perempuan apa? Menstruasi. Perempuan menstruasi, laki-laki? Kemudian kewajiban bagi seorang yang sudah balik? Larangan apa saja bagi seorang yang haid atau menstruasi? Oke, alhamdulillah kalian sudah memahami materi pada pagi hari ini. Nah, jadi kesimpulannya, kalian kelas 4 ini sudah mengalami yang namanya balik. Jadi kewajibannya dalam menuntut ilmu, dalam sholat 5 waktu, mentaati orang tua, menutup aurat dan sebagainya itu harus dikerjakan. Jangan sampai dilupakan. Kalau dilupakan nanti akan dosa, ya. Tambah usia, tambah pintar, tambah nurut kepada orang tua. Oke. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi besok kita akan meneruskan mengenai tanda-tanda balik menurut ilmu biologi dan juga larangan-larangan. Untuk itu, jaga kesehatan kalian. Jangan lupa di rumah belajar, karena bentar lagi akan memasuki semester 1. Oke, mari kita tutup dengan bacaan wal asri. 1, 2, 3. Bismillah.